Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen kelas atas lagi kosong kawan. Jadi sore ini saya kasih game dari Magnus Carlsen. Kali ini game yang saya ambil adalah saat Carlsen saat ikut turnamen Chorus Grup A. Kalau sekarang nama turnamen ini dikenal dengan Tata Steel. Dan bertemu dengan Ruslan Ponomaryov di babak ketiga. Lawan Carlsen, Ruslan Ponomaryov ini adalah Grandmaster Ukraina, mantan juara dunia versi FIDE tahun 2002 sampai 2004 dan pernah 2 kali menjadi runner-up World Cup. Untuk jelasnya kalian bisa baca di Wikipedia mengenai profil Ruslan Ponomaryov. Saat bertemu dengan Ruslan Ponomaryov ini, Magnus Carlsen masih berusia 16 tahun kawan. Di sini Carlsen pegang hitam, Ponomaryov mengawali permainan dengan pion D4. Pion D5 oleh Carlsen, pion C4 Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, pion C6. Kuda C3, kuda F6, pion E3, pion A6, kuda F3, dan gajah F5. Lanjut Carlsen untuk menghadang pergerakan gajah petak terang jika ingin berkembang di peta D3 ini. Dan Ponomaryov melanjutkan dengan langkah kuda ke E5 langsung menempati spot di petak pusat, dibalas Carlsen dengan pion H6. Sekarang putih memainkan menteri ke B3, langsung memberikan tekanan bagi pion F7. Pada posisi ini kawan banyak sekali pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya untuk menghalangi serangan menteri putih ini. Apakah beteng naik ke A7, pion didorong maju ke depan, ataupun menteri bergeser mendekati pion ini kawan ke peta C7 ataupun ke peta C8. Tapi Carlsen memilih langkah beteng naik ke A7 melindungi pion B7-nya. Apabila pada posisi ini hitam merespon dengan langkah pion B5, selanjutnya putih akan pukul pion pusat. Ini sesuai dengan prinsip dasar catur kawan. Saat ada kesempatan pion kita untuk bergeser ke arah pusat, sebaiknya sesegera mungkin kita geser pion kita ke pusat. Dan di sini kita mungkin akan melanjutkan pukul balik menggunakan pion C, putih akan memainkan pion A4. Pion hitam ini tidak akan berani pukul pion putih karena akan memberikan kesempatan betengnya untuk keluar. Ataupun peta C6 ini, peta D7 juga dikontrol oleh kuda putih kawan. Jadi bisa menghadang pergerakan kuda yang berkembang ke peta C6 ataupun ke peta D7. Dan di langkah berikutnya gajah ini pun siap beraksi jika pion pukul pion dilakukan oleh hitam dengan dukungan betengnya nanti tentu. Mungkin karena itulah Carlsen memilih langkah beteng naik ke A7 daripada memainkan pion didorong maju. Selanjutnya adalah langkah pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion C, gajah berkembang ke D2 dan Carlsen melanjutkan pion E6-nya. Membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah gelapnya nanti mungkin ke peta D6. Dan di sini putih menggeser beteng ke C1, sudah tentu kawan mengisi lajur yang sudah terbuka penuh. Di langkah berikutnya kuda ini pun sudah siap untuk melakukan manuver. Dan Carlsen melanjutkan langkah pengembangan kuda B ke D7 menantang pertukaran kuda. Di sini Ruslan Ponomaryov menolaknya kawan. Dia memilih membuat langkah gebrakan gajah B5. Sebuah langkah provokatif yang dibuat oleh Ponomaryov ini cukup mengagetkan bagi kita kawan. Apa tujuan dari pengorbanan gajah ini kawan? Jika diterima oleh hitam, selanjutnya adalah kuda akan pukul balik mengancam beteng. Dan beteng ini sudah tentu tidak mempunyai peta yang cukup bagus kawan. Bergeser ke peta A8 atau ke peta A6, kuda siap melakukan skak garbuan ke peta A8, ke peta A6 dengan dukungan beteng tentunya di lajur C yang terbuka ini. Di posisi ini, engine menyarankan hitam memainkan gajah C5, selanjutnya kuda pukul kuda, dipukul balik oleh kuda hitam, pion pukul gajah, dan beteng bisa naik ke A6 karena sudah ada pion di peta C5 yang menutupi akses bagi betengnya untuk mendukung kuda melakukan skak. Tapi di langkah berikutnya kuda ini pun juga masih bisa melakukan skak. Kuda D6 skak, beteng pukul kuda, dipukul balik oleh pion, tentu posisi putih semakin bagus di posisi ini. Selain putih mempunyai pion bebas yang bisa didukung oleh gajahnya agar tetap aman, putih masih punya sepasang beteng. Inilah yang membuat putih unggul dengan variasi ini. Pada posisi ini kawan, Carlsen tidak berani pukul gajah putih ini. Dia bermain dengan langkah gajah ke D6, ingin mengeliminasi kuda yang ada di peta E5 ini terlebih dahulu. Tapi Ruslan bertukar kuda pukul kuda terlebih dahulu.
dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya gajah pukul kuda sekak, dipukul balik oleh menteri. Karena jika dipukul balik menggunakan raja, cukup riskan kawan, raja sudah tidak mempunyai kesempatan rokade nantinya. Di sini Ruslan Ponomaryov melanjutkan dengan langkah kuda A4, mengincar petak B6 tentunya. Dan bila pada posisi ini hitam memainkan pion B5-nya kawan, kuda akan tetap lompat ke B6 mengancam menteri. Jika menteri bergeser ke petak B7, kuda bisa lompat ke petak C8 memberikan ancaman bagi gajah serta beteng di petak A7. Di sini Carlsen memilih untuk melakukan rokade pendek. Kuda tetap lompat ke petak B6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke D8. Langkah terbaik sebetulnya melangkahkan menteri ke petak E7 kawan. Setelah kuda ke petak C8 untuk menggarbu beteng serta menteri hitam, hitam bisa pukul kuda dan melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Tapi juga posisi putih masih lebih baik daripada posisi hitam. Tapi pada posisi seperti ini tadi, saat ada ancaman dari kuda putih, menteri hitam ini ditarik mundur Carlsen ke petak E7, kuda tetap lompat ke C8. Memberikan garbuan bagi gajah serta beteng hitam. Dan pada posisi ini Carlsen membuat langkah yang cukup kontroversi kawan bagi kita, melakukan pengorbanan menteri pukul kuda C8 dan dipukul balik oleh beteng putih. Kenapa pada posisi ini tadi hitam tidak mencoba menggeser betengnya saja ke petak A8 menghindari ancaman kuda? Selanjutnya adalah kuda akan pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, gajah putih akan memberikan tusukan bagi menteri serta beteng hitam yang ada di belakang. Dan tentu saja putih masih bisa unggul kawan karena masih mempunyai sepasang beteng. Selanjutnya menteri putih bisa ambil pion yang ada di petak B7 atau melakukan rokade. Jika beteng digeser ke petak B7 untuk menyerang menteri, menteri bisa ambil pion yang ada di petak A6. Jika beteng ambil pion yang ada di petak B2, maka beteng nanti bisa bergeser ke petak C8 memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta raja hitam ini. Tapi di posisi ini tadi kawan, Magnus Carlsen langsung melakukan pengorbanan menteri pukul kuda. Tidak mencoba menggeser betengnya ke A8 tadi, tentu dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Carlsen sudah kehilangan menteri di langkah ke-16-nya. Permainan berlanjut di sini putih memainkan menteri ke B6 menggarbu beteng serta gajah. Gajah mundur ke B8 melindungi beteng dan di sini Ruslan Ponomaryov melakukan rokade pendek dan raja hitam bergerak ke H7. Beteng putih C1 mengajak pertukaran beteng, tantangan ditolak diblokade oleh gajah C2. Sekarang gajah A5, raja ke G6. Menteri ke B4 persiapan menuju petak D2 mengancam gajah di petak C2 ini diantisipasi dengan langkah beteng C4 mengancam menteri terlebih dahulu. Menteri D2, gajah mundur ke F5, beteng pukul beteng dipukul balik oleh pion D. Selanjutnya gajah B6 mengancam beteng, beteng turun ke A8 dan menteri putih bergerak ke E2 mengancam pion C4. Jika pion ini di backup oleh gajah di petak D3 kawan, kemungkinan menteri putih akan ke F3 mengincar pion B7 ini. Di sini Carlsen bermain dengan pion E5. Menteri pukul pion C4, pion E pukul pion D4 dipukul balik oleh menteri putih. Sekarang pion F6, persiapan gajah E5 menyerang menteri dan betengnya pun nanti bisa keluar. Di sini diantisipasi dengan pion F4, gajah sudah tidak mempunyai peta yang aman untuk keluar kawan. Kesini pun sudah ada gajah, kesini pun ada menteri, kesini pun ada pion. Jadi gajah serta beteng sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebuah kuncian yang sukses dari Ponomaryov. Di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah B1. Tapi setelah langkah menteri ke petak D5 ini kawan, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-30. Karena pada posisi ini hitam sudah tidak mempunyai banyak pilihan yang bagus kawan. Di langkah berikutnya menteri pukul pion B7 dan mendapatkan beteng dan game over sudah permainan seperti ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan pada posisi ini, gajah mungkin akan ke A7, menteri pukul pion B7, gajah pukul gajah, menteri ambil beteng, dan dengan komposisi seperti ini sudah tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Sudah jelas putih akan tetap menang. Walaupun beberapa langkah berikutnya jika dilanjutkan seperti ini, putih akan tetap menang karena masih mempunyai menteri.
Itulah kawan permainan dari Ruslan Ponomaryov saat mengalahkan Carlsen di kejuaraan atau turnamen Chorus Group A Week Ansi Belanda tahun 2007. Magnus Carlsen dipaksa Ponomaryov untuk mengorbankan menteri pukul kuda di petak C8 tadi. Di langkah ke-16, Magnus Carlsen pun sudah kehilangan menterinya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.